Pemirsa, jumpa lagi. Tadi kita sudah membahas bagaimana 10 prinsip dasar yang membentuk suatu bangunan sistem ekonomi syariah. Kita lanjutkan. Salah satu prinsip dasar yang mencakup dalam sistem ekonomi syariah adalah adil atau suatu keadilan. Allah menurunkan Islam sebagai suatu sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia. Tapi Allah menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik, dan sosial. Keadilan berarti proporsional. Keadilan berarti satu keseimbangan. Tidak ada ketimpangan dari satu sisi, dari satu pihak dan dibandingkan dengan pihak yang lain. Komitmen Al-Quran terhadap keadilan amat sangat jelas. Hal itu kita bisa lihat dalam Al-Quran. Penyebutan kata keadilan dalam Al-Quran itu mencapai lebih dari 1000 kali, yang berarti menempati urutan ketiga terbanyak yang disebutkan di dalam Al-Quran setelah Allah dan ilmu. Bahkan salah satu pemikir Islam mengatakan bahwa 2/3 ayat Al-Quran itu berisi tentang keharusan menegakkan satu keadilan, menegakkan keadilan dan membenci kezaliman. Nah, karena itu tujuan dari keadilan sosioekonomi, bagaimana mencapai satu tingkatan adil dalam suatu tatanan ekonomi, satu tatanan masyarakat, dan bagaimana adanya pemerataan pendapatan. Tidak ada ketimpangan antara si miskin dengan si kaya. Tidak ada seperti sistem ekonomi kapitalis penumpukan harta, di mana semakin harta bertumpuk itu adalah ukuran kesuksesan seorang. Sementara Islam bertentangan hal itu. Islam menjunjung tinggi satu bentuk keadilan, di mana di dalam harta seorang itu ada hak orang lain. Sehingga dengan konsep seperti ini otomatis akan muncul suatu bentuk keadilan, sehingga keadilan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Nah, selanjutnya prinsip akhlak atau perilaku yang nantinya akan membentuk pola perilaku dalam sistem ekonomi syariah. Akhlak atau budi pekerti atau perilaku merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya seperti ihsan, bagaimana amanah, bagaimana menjaga, bagaimana menjalankan amanah, bagaimana kita menjadi sabar, bagaimana kita selalu berkata jujur, bagaimana kita tetap tawadu, rendah diri, saling tolong menolong, bagaimana kita menebarkan kasih sayang, bagaimana kita mempunyai rasa malu, dan bagaimana kita ridho dengan apapun keputusan dari Allah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu merupakan bagian dari ibadah muamalah. Bagaimana ekonomi Islam merupakan bagian dari satu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Karenanya setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika ini. Dan inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional. Salah satu akhlak yang terkait dengan kegiatan ekonomi adalah bagaimana larangan berbuat curang. Seperti dalam surat 83 ayat 1-3. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Selanjutnya adalah ukhuwah. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama. Al-Quran mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan ini terutama dalam menciptakan hubungan atau aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini sangat erat berkaitannya dengan bagaimana kita berhubungan dengan pihak lain. Karena sistem ekonomi itu akan tercipta apabila adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, Al-Quran
melalui Al-Quran, Islam mengajarkan konsep ukhuwah ini. Nah, Nabi dalam salah satu riwayat bersabda, semua manusia adalah hamba-hamba Tuhan, dan yang paling dicintai di sisinya adalah mereka yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dan hadis lainnya mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, implikasi dari prinsip ini dalam perekonomian Islam atau ekonomi syariah adalah tercermin dalam tanggung jawab dan usaha bersama dalam pengentasan kemiskinan. Itu yang paling penting. Kita sebagai sesama muslim ataupun sebagai sesama manusia harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kemiskinan, dan antara satu pihak dengan pihak lain memiliki ukhuwah persaudaraan yang kuat, memiliki komitmen yang kuat untuk pengentasan kemiskinan. Nah, seperti konsep jaminan sosial yang merupakan fardu kifayah yang menjadi tanggung jawab sekelompok masyarakat atau negara. Lalu prinsip selanjutnya adalah prinsip harta atau al-amwal. Berdasarkan konsep ekonomi syariah, Allah adalah pemilik harta yang hakiki. Allah yang memiliki segala, baik di bumi, di langit maupun di bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah hanya milik Allah semata. Dan manusia seperti tadi disebutkan sebagai khalifah atau sebagai penjaga wasilah Allah, sifat kepemilikannya adalah relatif. Artinya manusia hanya sebagai penerima titipan, wasilah, trustee atau pemegang amanah. Dan sebagai pemegang amanah, dia harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Konsep ini bertolak belakang dengan konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi konvensional atau sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis seperti namanya juga kapital adalah konsepnya kapital adalah modal, sehingga penumpukan modal, penumpukan harta. Jadi kalau dalam sistem ekonomi kapitalis, bagaimana seperti saya sebelumnya tadi sebut, mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, itulah adalah ukuran kesuksesan seorang. Itu adalah tujuan utama dalam sistem ekonomi kapitalis. Sementara Islam dengan konsep harta, bahwa harta semua milik Allah, bertentangan atau bertolak belakang dengan konsep ini. Karena sistem Islam menentang adanya kepemilikan harta yang bersifat absolut dan mutlak sebagai individu. Konsekuensinya penguasaan manusia terhadap sumber daya, faktor produksi atau aset produktif dalam sistem ekonomi hanya bersifat titipan dari Allah. Nah, perbedaan konsep kepemilikan ini antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional itu berimplikasi banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan harta yang dititipkan itu harus sesuai dengan yang ditentukan Allah. Terutama bagaimana memperhatikan masalah yang berkaitan dengan halal dan haram. Dan bagaimana juga yang paling penting adalah juga kemaslahatan, kepentingan umum, dan bagaimana pemanfaatan harta itu sendiri. Kemudian ulil amri, bagaimanapun juga peran negara nggak bisa lepas dari satu sistem ekonomi. Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara, bukan hanya memelihara ekonomi ini, bagaimana memelihara akidah dan melaksanakan hukum Allah secara sempurna. Jadi negara dengan mempunyai dasar tanggung jawab adalah memelihara akidah, dan negara juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi kepemimpinan negara. Ada prinsip lain yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab, atau al-huriyah dan al-masuliyah. Prinsip ini didekati oleh dua pendekatan. Bagaimana pengertian kebebasan dalam perseptif ini, bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan buruk. Dalam
setiap kebebasan tapi harus dipertanggungjawabkan. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa setiap kebebasan dalam mengelola sumber daya demi untuk tujuan ekonomi, sepanjang kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita jumpa lagi setelah komersial berikut ini.